Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kalau kata Bapak Simon John, ada di Indonesia profesor yang kerjanya nyinyir. Ya, profesor yang nyinyir. Kalian mungkin sudah tahu ya sobat-sobat. Siapa orang-orang itu? Tulis di kolom komentar. Ya, ini gue ada video dari Prof. Ikrar ya. Beliau juga disebutlah salah satu sama Bapak Simon John bahwasannya beliau ini salah satu profesor yang nyinyir. Ya, beliau ini mengomentari ya permasalahan ijazah palsu. Menurut beliau, Roy Suryo CS itu nggak pantas lah diadukan ke Polda Metro Jaya oleh Pak Jokowi ya. Nggak tahu kenapa ya, tapi ini ada alasannya. Lo tonton aja. Dan juga ada video Pak Mahfud ya yang menyatakan udah bener kok apa yang udah dilakukan Pak Jokowi udah bener. Dan juga Ibu DJ ya kan. Ibu DJ paten. Mari kita simak saja videonya. Let's go. Kita bertanya, mana yang benar dan mana yang salah? Kalau ternyata benar Jokowi itu memiliki ijazah asli, pastinya ijazah ini akan berbeda secara fisik dengan ijazah yang selama ini kita lihat. Mengapa? Karena kita tahu ya, baik foto, baik itu cap UGM ataupun nama Jokowi yang ditulis sangat kecil ya, dan kemudian nomor ijazah yang juga tidak lengkap itu tentunya akan berbeda dengan ijazah teman-temannya yang lain. Tapi kalau dia ternyata punya ijazah lain yang ternyata penomorannya benar, fotonya juga benar, penulisan namanya juga benar, dan kemudian skripsinya juga benar, bahwa itu skripsi dia ada tadi saya katakan tanda tangan lengkap dari baik itu pembimbing pertama, pembimbing kedua, penguji pertama, penguji kedua, dan kemudian diuji pada tanggal berapa, lengkap memenuhi syarat-syarat pengesahan skripsi, itu yang kemudian kita bertanya, mengapa persoalan ijazah ini yang diawali muncul pada 2016 ketika ada buku Jokowi Undercover, dan kemudian terjadilah yang dia sebut dengan drama ijazah asli atau tidak asli Jokowi, yang kemudian sampai detik ini ternyata belum berakhir. Kalau ternyata Jokowi punya ijazah asli dan kemudian juga skripsi asli, apakah 3 atau 4 orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya itu bisa disalahkan? Saya sebagai seorang ilmuwan tentunya bisa berani mengatakan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Yang analisis dia, kesimpulan mereka, dan juga pandangan-pandangan mereka itu didasari oleh informasi yang ada yang mereka terima. Apa yang ingin saya katakan di sini? Berarti Jokowi menyimpan informasi lain. Berarti Jokowi itu juga misalnya tidak ingin persoalan ijazah asli atau skripsi asli atau palsu ini berhenti secepat mungkin. Lalu apa gunanya memperpanjang persoalan ini sampai berlarut-larut ya, bahkan mencapai hampir disebut boleh dikatakan 9 tahun ya. Apalagi kalau ini dimasukkan dengan apakah ijazah Jokowi itu adalah titelnya Dr. Andes ya, ketika dia mengajukan diri untuk menjadi wali kota Solo, ini akan jauh lebih lama lagi. Maksud saya ini adalah mungkin saja Jokowi itu punya ijazah yang asli, benar-benar asli, kemudian juga skripsi yang benar-benar asli, tapi mengapa ini tidak ditunjukkan kepada publik dengan langsung? Boleh difoto, boleh dicek, semua argumen-argumen mengenai misalnya berapa IPK-nya, dan kemudian juga ini semua nilai-nilai akademis dia dari satu semester ke semester yang lain juga lengkap. Kemudian juga apakah dia ikut dalam kegiatan-kegiatan, apakah itu misalnya kuliah kerja nyata ataupun yang lain, itu juga lengkap. Barulah kemudian kita bisa mengatakan ada apa dengan Jokowi.
Mengapa dia memperpanjang persoalan skripsinya asli atau ijazahnya asli atau palsu? Karena yang dilaporkan sekarang, ya, yang dilaporkan sekarang itu adalah pemilik ijazah dan sudah dilaporkan ke Bareskrim. Nah, kalau itu arahnya udah cepat, tepat. Tinggal hukumnya nanti dinilai benar apa tidak. Itu palsu. Nah, kalau gitu UGM boleh hadir, dipanggil pengadilan. Kalau cuma didatangi orang, saya minta ijazahnya, saya minta skripsinya untuk apa? Kalau saya enggak boleh. Sudah benar tuh UGM. Ketika ada seseorang yang mengetahui pasti tentang sebuah aturan di negara ini, tapi dia sudah memanipulasi undang-undang tersebut untuk kepentingan dirinya dengan berkata dusta, membohongi masyarakat, karena dianggapnya masyarakat awam tidak mungkin dia akan mencari tahu tentang undang-undang. Undang-undang ini sulit dipahami oleh masyarakat awam karena bahasa di undang-undang itu bersayap. Tapi ada undang-undang yang memang sangat jelas dijelaskan di situ. Seperti yang tadi kita sama-sama pelajari di Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu jelas. Jelas sekali disebutkan. Apa yang dimaksud dengan informasi publik, badan publik, keterbukaan informasi apa saja yang harus dibuka, yang wajib diketahui oleh publik apa saja. Ada semua di situ. Jadi kalau Roy Suryo memanipulasi undang-undang keterbukaan informasi publik ini seolah-olah itu adalah dasar hukum hak dia untuk mengetahui ijazah Pak Jokowi. Wah, ini sudah melanggar pasal berlapis-lapis ini dia. Dia bisa dijerat kasus penipuan, pemerasan, penistaan, pelecehan. Bisa itu. Karena untuk apa dia mengetahui data pribadi seseorang kalau bukan untuk kepentingan pribadi dia. Sementara data pribadi itu tidak boleh diketahui oleh publik. Kalau dia meminta data pribadi seseorang dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia yang mana? Ya rakyat pembenci-pembenci itu yang memaksa Pak Jokowi. Sebenarnya tujuannya bukan ingin mengetahui ijazahnya asli atau palsu. Sebenarnya ingin membuat Pak Jokowi malu, menjadi pesakitan di pengadilan, dituduh sebagai pemalsu ijazah. Sementara Pak Jokowi itu kan cerdas. Pak Jokowi nggak pernah datang setiap mereka lakukan tuntutan ijazah palsu itu. Nggak pernah mau datang. Loh, orang ijazah Pak Jokowi asli, ngapain datang? Ngapain datang? Dan mereka kecewa karena mereka tidak bisa membuat berita heboh, headline besar-besar. Baru kali ini ada sejarah seorang presiden dipermalukan di sebuah pengadilan sebagai terdakwa ijazah palsu. Itu trik mereka seperti itu. Dan ini sudah kebaca oleh kita, ya, oleh rakyat yang waras itu kebaca. Memang mereka itu nggak akan berhenti untuk mempermalukan Pak Jokowi. Tapi seorang Joko Widodo tidak akan pernah dipermalukan karena beliau tidak pernah mempermalukan siapapun. Orang baik tidak akan pernah bisa direndahkan. Orang baik sekalipun kalian itu menghina, membuli, dia justru akan ditinggikan kedudukannya, derajatnya. Buktinya yang mencintai beliau semakin banyak. Yang datang ke rumah beliau tidak hanya yang mencintai beliau, tapi yang membenci juga datang ke sana. Ya. Ya, begitulah tadi sobat-sobat video dari Prof. Ikrar, Prof. Mahfud, dan Ibu DJ. Lagian ada-ada aja ya Prof. Ikrar ya. Kalau bener ijazah Jokowi asli. Ya emang asli Pak. Udah dibilangin dari dulu sama Pak Jokowi itu asli. Pada kagak percaya, ngotot aja. Orang-orang percaya lah. Udah dibilang, udah sering lah dibilang sama Pak Jokowi, udah makanya ogah sebenarnya Pak Jokowi ngeladenin gerombolan-gerombolan itu loh.
Prof Ikrar ya bilangnya orang bertiga itu kagak salah. Bagaimana kagak salah sih ya? Aduh, ya sudah. Bagaimana nih menurut sahabat-sahabat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.